Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Kali ini kami akan menyajikan cerita yang berjudul Akad Jiwa Mengungkap Misteri Perjanjian Gaib dengan para lelembut peminta tumbal. Cerita ini ditulis oleh Kuer TV. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan kisah-kisah misterius lainnya. Selamat mendengarkan. Dalam sebuah pertanyaan garis takdir yang selalu menjadi misteri, sudah dipersiapkan jawaban oleh Sang Pencipta kehidupan, lengkap dengan isinya. Terkadang memberikan segala kejutan tanpa mengenal waktu dan juga keadaan. Karena selalu menyimpan tujuan penting untuk kehidupan menuju alam kekal kematian. Tatkala seorang Digdaya Adigunagama sedang mensyukuri hidupnya dengan perasaan tenang dan juga normal bersama keluarganya. Karena beberapa tahun ke belakang, baru saja bisa lepas dari sebuah cobaan persekutuan keluarga besar mertuanya yang berkaitan dengan alam lainnya. Terdengar kabar penting dari kampung Sakala Nangor yang membuat Ki Dudoi kakeknya Gama teramat sangat cemas. Karena dari kampung tersebutlah tidak jauh terdapat sebuah rawa tiwas yang mana buyut Gama, Ki Adiguna Rusti, Langsamana berasal. Keadaan membawa Gama harus kembali tanpa adanya sebuah pilihan pada garis takdir hidupnya. Apalagi berkaitan dengan sahabat dekat sang istri, Halimun Dewi, yaitu yang berasal dari kampung Sakala Nangor. Perlahan Gama dan Budi mengetahui apa yang menjadi kecemasan Ki Dudoi pada rawa tiwas dan juga Talaga Cindek. Apalagi para lelembut yang berada di Leweng Awi Kolot sana kembali dihidupkan oleh seseorang yang sudah melakukan akad jiwa untuk meminta segala keinginannya agar dikabulkan. Setelah banyak nyawa ditumbalkan, dari mulai binatang sampai nyawa manusia, walaupun pada kenyataannya waktu itu ada nampak tilas Ki Langsamana yang telah mematikan dan menenggelamkan lelembut di Leweng Awi Kolot dan rawa tiwas, agar hal tersebut tidak terulang karena akan mengundang malapetaka dari Talaga Mayit. Selain untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab dalam hidup, Gama perlahan mengetahui masa lalu sang buyut yang telah banyak mewariskan segalanya. Juga harus menjadi saksi bagaimana butanya seorang manusia pada harta dengan menghalalkan segala cara, bahkan menduakan Tuhannya. Gama harus mengesampingkan rasa nyaman dan aman dalam hidupnya. Apalagi berbagai ancaman datang pada Halimun Dewi, juga keluarganya, membuatnya harus berurusan dengan mereka yang memberikan segala misteri di luar nalar manusia, meminta bayaran yang setimpal berupa nyawa. Tidak ada yang bisa benar-benar terlepas dari perjanjian itu. Mereka meminta tumbal nyawa tanpa ada akhir seperti dahulu kala. Mungkin selanjutnya nyawa salah satu di antara keluarga besar kita, akad dan pernikahan dengan alam mereka, membangunkan apa yang telah lama mati di Telaga Mayit. Terkadang sebuah balasan dalam hidup bekerja tidak pernah ada di dalam bayangan kita sebagai manusia. Balasan dari kebaikan selalu begitu mengagumkan dan penuh kejutan. Begitu juga sebaliknya dari sebuah keburukan, teramat sangat menyakitkan dan sulit untuk dijelaskan. Pandanganku sekarang menatap lurus pada seorang perempuan yang sedang dituntun jalannya oleh perawat agar menemui aku dan juga Dewi. Wajah perempuan itu penuh dengan bedak putih. Rambut lurusnya sudah sangat berantakan dengan memegang boneka bayi yang sedang diayun-ayunkannya.
persis sekali seperti anak kecil tingkahnya. "Itu Teh Lasmi. Ayo Gam," ucap Halimun Dewi istriku yang selalu meneteskan air matanya ketika menjenguk dan melihat kondisi kakak kandungnya itu yang sedang melakukan perawatan di salah satu rumah sakit jiwa di kota ini. Aku langsung mengikuti langkah Dewi sambil memperhatikan sekitar ruang jenguk pasien yang mempunyai penyakit gangguan jiwa, termasuk Teh Lasmi. Teh Lasmi masuk ke rumah sakit ini setelah ditinggalkan oleh sebuah kematian suaminya dan pasuganda bapaknya 2 tahun ke belakang. Setelah keluar dari masalah besar keluarga mertuaku dengan sebuah persekutuan, dan sekarang mungkin Teh Lasmi sedang menerima balasan yang setimpal atas kejadian tersebut. Walaupun itu hanya dari pemikiranku sebagai manusia, tidak bisa melebihi kuasa Maha Pencipta, namun setiap kali ikut menjenguk Teh Lasmi, selalu terdapat rasa iba di dalam hati nurani yang aku rasakan tanpa bisa berbuat apapun. "Ayo," ucap Dewi sambil menarik tanganku agar berjalan lebih cepat ke arah Teh Lasmi. Walaupun biasanya memang tanpa ada percakapan sama sekali dan lebih pada berbicara panjang dengan perawat, hal itu sudah cukup membuat ikatan batin seorang adik dan kakak terpenuhi. Itulah yang selalu aku lihat dan rasakan antara Dewi dan Teh Lasmi. "Gam, sudah hampir 2 tahun, kondisinya tidak pernah ada peningkatan. Apa tidak ada cara lainnya ya?" ucap Dewi perlahan, sambil memegang erat tanganku karena mulai terlihat putus asa akan perkembangan Teh Lasmi. "Wi, sudah berapa kali aku jelaskan?" jawabku sambil melihat mata Dewi, berusaha meyakinkan ucapanku kali ini. Karena sudah beberapa kali aku menjelaskan bahwasanya tidak semua hal bisa aku lakukan dan mempunyai banyak batasan juga pertimbangan. "Iya sih, memang udah urusan medis ini. Tapi lihat Teh Lasmi, aku kasihan Gam," ucap Dewi memelas. Teh Lasmi hanya terus-menerus memainkan boneka yang dipegangnya itu tanpa memperdulikan keberadaan aku dan Dewi. Tingkahnya persis seperti anak kecil di usianya yang sudah tidak muda lagi. "Tumben ya Gam, lihat Teh Lasmi tersenyum begitu ke arah kita," ucap Dewi tiba-tiba. Ketika perawat merapihkan rambut panjang Teh Lasmi, karena tiba-tiba sengaja makin diberantakan secara kasar, bahkan sampai menjambak kencang rambutnya sendiri. "Aneh, tidak biasanya," ucapku di dalam hati. Walaupun senyuman Teh Lasmi kali ini benar-benar terlihat berbeda dari biasanya. "Lama-lama jadi seram juga ya Gam, lihat matanya, malah begitu," bisik Dewi pelan memperhatikan ke arah Teh Lasmi. "Sudah 2 malam terakhir, Ibu Lasmi selalu teriak nama Bapak," ucap perawat sambil melihat ke arahku, lalu memberikan catatan perkembangan Teh Lasmi pada Dewi. Membuat aku langsung terkaget, apalagi pandangan Teh Lasmi kini semakin tajam ke arah Dewi, lalu tiba-tiba tersenyum kembali. "Bukannya sering ya Bu, panggil nama aku atau Ibu bahkan Teh Anggit," sahut Dewi. "Iya benar Bu, tapi baru kali ini panggil nama Pak Gama. Walaupun memang kondisinya sudah seperti itu sejak pertama kali datang ke sini juga," jawab perawat sambil menjelaskan banyak hal kepada Dewi. Karena sampai hari ini Teh Anggit kakaknya dan Ibu Mulyani belum mempunyai keberanian datang menjenguk, karena merasa tidak tega melihat kondisi Teh Lasmi dan hal itu hak mereka. Walaupun sudah aku berikan penjelasan yang masuk akal. Terlihat juga Dewi beberapa kali menatap handphone dengan wajah yang cemas, seperti sedang membaca sebuah pesan masuk, namun dengan cepat dimasukkan ke dalam tas yang dipegangnya itu. Walaupun hal itu di luar kebiasaan Dewi,
dan aku menganggapnya urusan toko saja. Setelah waktu menjenguk dirasa Dewi cukup dan telah membereskan segala administrasinya, aku masih melihat Teh Lasmi yang sekarang tertunduk melihat boneka. Namun, tiba-tiba malah kembali tersenyum sambil tangannya menunjuk tepat ke arahku tanpa disadari oleh Dewi. "Ayo Gam, pulang saja kita ke toko," ucap Dewi setelah menghampiri Teh Lasmi dan mengelus-elus rambutnya. Walaupun tidak biasanya kini tangan Dewi ditepis dengan kencang oleh Teh Lasmi. Beruntungnya langsung dibantu oleh perawat. "Hati-hati nak," bisik seorang laki-laki tua sambil berjalan perlahan. Yang biasa aku lihat membersihkan halaman depan rumah sakit ketika berpapasan denganku. Membuatku langsung melihat ke arahnya walaupun dari posisi belakang. Kepala laki-laki tua itu terus menganggukkan kepalanya berkali-kali. Kejadian dari tingkah Teh Lasmi cukup menghadirkan hal buruk dalam pikiranku saat ini. Apalagi ditambah ucapan dari laki-laki tua yang aku takutkan berkaitan dengan pertanda masa lalu. Walaupun aku dan kakekku Ki Dudui, juga Budi, bahkan Mang Idim merasa bahwa semuanya sudah selesai pada waktu itu. Aneh gak sih Gam, barusan tingkah Teh Lasmi? Tidak seperti 2 minggu ke belakang ya, ketika kita menjenguknya, ucap Dewi sambil berjalan ke arah di mana mobil terparkir. Lagi-lagi Dewi melihat handphonenya, namun kini tidak dimasukkan ke dalam tasnya. Bahkan Dewi tidak menyadari kejadian laki-laki tua barusan yang berbisik ke arahku itu. Aku tidak paham urusan medis seperti itu. Makanya dulu ibu kamu di rumah menyarankan dibawa ke tempat ini. Mereka lebih paham dan mempunyai ilmunya. Mudah-mudahan itu bagian dari perkembangannya saja. Jawabku berusaha menenangkan Dewi. Walaupun perasaanku sebaliknya sedang merasakan sebuah kejanggalan yang datang begitu saja tanpa alasan. Bahkan ketika sudah berada di dalam mobil, dalam perjalanan menuju toko sore ini, langit perlahan sudah akan berganti warna dengan kuning keemasan. Namun Dewi masih saja sibuk melihat handphone, membaca sebuah pesan. Walaupun hanya memandangnya tanpa membalasnya, karena aku bisa melihatnya dengan jelas dari arah samping. Kayaknya aku langsung antar saja bahan makanan sama rokok buat kakek Dudu ya. Toko juga hari ini aman terkendali. Ucapku berusaha memecah keheningan di dalam mobil. Dewi tidak berkata apapun, hanya menganggukkan kepalanya saja, sambil menatap kosong ke arah jalan. Seperti memikirkan sesuatu di dalam isi kepalanya. Dari tadi lihat handphone terus. Aku tanya soal bahan makanan untuk kakek Dudui, sama toko juga nggak dijawab. Ucapku perlahan, karena tidak terasa sebuah toko bangunan cukup besar yang dulunya dikelola oleh Teh Lasmi kini berpindah tangan kepada Dewi. Sementara urusan usaha peninggalan almarhum Pak Suganda dikelola oleh Teh Anggit, kakaknya Dewi. Tuh kan benar, sudah di depan toko Gam. Jawab Dewi kebingungan. Lah, emang siapa Wi? Ini sudah mau sore juga. Yang mau beli bukan? Apa pengen diantar sore ini juga? Ada Mang Ade ini, tuh belum pulang. Jawabku. Semakin mendekat ke arah toko dan sudah terparkir sebuah mobil yang sangat mewah tepat di depan toko. Mungkin satu-satunya mobil mewah yang pernah datang ke toko bangunan yang terletak di kecamatan ini. Bukan Gama? Jawab Dewi semakin terlihat cemas. Aku melihat seorang perempuan seumuran Dewi dan seorang lelaki jauh lebih tua dariku sudah berdiri di depan toko bangunan. Ditemani Mang Ade yang sekarang mengurus toko untuk membantu dan meringankan pekerjaan Dewi.
Apa tamu? Sudah janjian ya sama kamu, Wi? Tanyaku sambil memarkirkan mobil tepat di depan toko. Membuat Mang Ade langsung berdiri dari duduknya karena menyadari kedatangan aku dan Dewi. Itu Aldariani sama suaminya, Gam. Teman dekat waktu kuliah. Rina juga kenal dekat, sahabatan gitu. Jawab Dewi sambil membuka pintu mobil dan berjalan menghampiri Alda. Apa kecemasan Dewi pada sahabatnya itu? Ucapku dalam hati. Sementara aku butuh waktu untuk memutar ingatanku beberapa tahun ke belakang. Apalagi bukan waktu yang sebentar. Namun setelah beberapa saat baru ingat, walaupun wajah Alda sebenarnya tidak terlalu asing bagiku. Gam, ini suamiku. Pasti baru pertama ketemu ya? Kita pas nikahan kamu sama Dewi lagi hidup di luar kota dan baru tinggal menetap bareng ibu di sini. Ucap Alda sambil bersalaman denganku. Itu, Kang. Iya, Kang. Silahkan mending di dalam saja. Tidak enak ngobrol di luar begini. Jawabku, berusaha tenang walaupun ketika bersalaman dengan Alda, ada perasaan lain yang aku rasakan. Apalagi kejadian di rumah sakit barusan, belum bisa aku lupakan begitu saja. Aku ajak Alda ke rumah saja ya, Gam. Tidak enak di dalam toko acak-acakan. Kamu mau bawa mobil atau motor? Atur saja sama Mang Ade. Sahut Dewi. Karena memang aku dan Dewi semenjak kejadian di rumah pemberian kado pernikahan itu, yang dari Teh Lasmi mengalami banyak kejadian dari buah persekutuan. Membuat Dewi berniat menjual rumah beserta kosan di belakang itu. Dan sekarang memilih tinggal bersama Ibu Mulyani dan juga Teh Anggit. Apalagi suami Teh Anggit kerja di luar kota. Boleh, nanti aku nyusul. Alda, ke rumah saja ya duluan sama Dewi. Ada urusan dulu sebentar. Ucapku perlahan. Walaupun sepertinya ada kekecewaan dari raut wajah Kang Ito yang aku lihat ketika mendengarkan ucapanku. Namun tidak aku pahami maksudnya. Alda, ucapku dalam hati. Jangan terlalu lama di rumah kakek Dudu ya, Gam. Ucap Dewi membuyarkan lamunanku. Aku hanya menganggukkan kepala saja, sambil terus melihat ke arah Alda dengan heran. Walaupun tanpa sebab yang pasti, dan terkadang hal seperti itu menyiksa pikiranku sendiri. Harus selalu berprasangka baik dan melawan diriku sendiri. Pak, Amang turunkan dan siapkan motor buat ke rumah kakek ya. Ucap Mang Ade dengan sangat sopan. Sudah tepat berada di hadapanku. Boleh, Mang? Jawabku. Sambil duduk di salah satu kursi toko, tempat biasa para pembeli untuk duduk. Sambil melihat mobil yang ditumpangi Dewi berjalan semakin menjauh menuju rumah. Astagfirullah, Pak. Ucap Mang Ade tiba-tiba sambil berjalan ke arahku. Ada apa, Mang Ade? Kaget saya ini. Jawabku menatap ke arah Mang Ade. Anu, Pak. Pak Idim sama orang yang gak bisa bicara itu tadi ke toko nanyain Bapak. Saya bilang lagi ke rumah sakit jenguk Teh Lasmi. Ucap Mang Ade. Budi dan Idim maksudnya. Bisa bicara Budi itu, Mang. Jawabku. Nah, iya betul, Pak. Sama saya tidak pernah bicara Budi itu. Paling hanya mengangguk saja beberapa kali ketemu juga. Jawab Mang Ade. Sambil berjalan ke arah mobil, menurunkan semua barang yang akan aku antarkan ke rumah Ki Dudui. Tumben, sudah lama juga tidak ke sini. Jangan sampai. Ucapku di dalam hati. Malah memikirkan kembali Alda dan kejadian di rumah sakit ke arah yang seharusnya tidak perlu aku cemaskan. Setelah semua barang-barang yang tidak terlalu banyak Mang Ade naikkan ke atas motor yang akan aku gunakan, terus aku menyuruh Mang Ade agar segera menutup toko. Lalu menyuruhnya untuk membawa mobil ke rumah Dewi, bahkan
ketika aku sudah duduk di atas jok motor, tetap saja memikirkan segala keanehan yang kini benar-benar ada di dalam pikiranku. Pak, maaf, tapi tadi pas temannya Ibu Dewi turun dari mobil, Amang di dalam toko. Terus perempuan itu bicara sama Amang. Amang malah mencium seperti bau binatang. Ucap Mang Ade tiba-tiba. Amang, masa bau binatang? Apa enggak lihat mobilnya tuh bagus begitu? Amang kali belum mandi tuh seharian habis kerja. Jawabku sambil bercanda. Walaupun aku sepintas mencium bau yang Mang Ade katakan barusan. Namun tidak mau menjadi Mang Ade berpikiran ke arah hal yang tidak-tidak pada Alda dan juga Kang Ito. Hembusan angin yang menerpa wajahku bersamanya secara perlahan. Awan berganti menjadi kuning keemasan lebih pekat. Sebuah pertanda kepastian bahwa sore akan menyambut malam untuk segera tiba. Aku sedang berada di atas sebuah jalan yang akan membawaku ke kampung, di mana rumah Ki Dudui, kakekku, berada. Apalagi sudah kurang dari 1 jam, aku menikmati perjalanan dengan kecemasan yang ternyata kali ini sangat nyaman diam di dalam pikiranku dan sudah lama juga tidak menikmati perasaan ini. Setelah menyelesaikan sebuah masalah yang dialami Arya temanku di desa Rangkaspuna, tempatnya bernama Kampung Jabang Mayit. Dengan segala permasalahan masa lalunya itu, dan beruntungnya, garisan takdir dan pertolongan pencipta masih memberikan aku jatah untuk hidup. Kalau kecemasan ini pada Alda dan Dewi sebuah pertanda, tunjukkanlah ya Allah, ucapku perlahan. Berusaha untuk pasrah, sambil terus mengendarai motor, apalagi tidak akan lama lagi sampai di kampung halaman Ki Dudui. Sebuah rumah tua sudah terlihat semakin mendekat oleh kedua mataku. Setelah menarik napas cukup dalam dan mengeluarkan secara perlahan, aku sudah membawa beberapa barang melalui samping rumah. Walaupun aku langsung kaget karena melihat motor Mang Idim sudah terparkir rapi sekali, menempel ke tembok samping rumah. Mang Idim, ucapku, sambil terus berjalan menuju dapur rumah Ki Dudui, dan langsung teringat pesan dari Mang Ade, dan pasti bersama Budi. Walaupun hal seperti ini jarang sekali terjadi, dan sudah lama juga Mang Idim tidak berkunjung ke rumah Ki Dudui. Assalamualaikum, Kek, ucapku di depan pintu dapur. Namun, aku melihat sama sekali tidak ada orang. Membuatku mengambil semua bahan-bahan makanan yang aku bawa, walaupun harus bolak-balik. Sambil mengatur napas yang sudah ngos-ngosan, aku duduk di kursi teras dapur sambil melihat cahaya kuning keemasan itu sudah hampir berganti dengan gelapnya malam yang akan datang. Apalagi anehnya, pintu dapur terkunci tidak biasanya. Oh, paling urusan kelapa saja. Mau panen kayaknya. Ucapku sambil tersenyum, baru ingat kebiasaan Mang Idim sering membantu menjual hasil panen kelapa muda di kebun punya Ki Dudui. Membuatku sedikit tenang dari apa yang aku pikirkan tentang Dewi dan juga Alda tamunya itu yang sekarang berada di rumah. Baru saja aku mengeluarkan handphone di dalam saku celana. Sudah masuk pesan dari Dewi. Walaupun di kampung kakek ini sinyal yang aku dapatkan hanya sedikit. Gama cepat pulang ya, aku tunggu Gam. Isi pesan dari Dewi. Walaupun ketika membaca pesan singkat itu, membuatku langsung berdiri dan berjalan ke tempat biasa aku gunakan untuk menelepon. Alhamdulillah masuk, ucapku melihat panggilan ke nomor telepon Dewi. Sementara aku sudah berdiri tidak jauh dari teras dapur, bersebelahan dengan pohon sirsak satu-satunya di kebun belakang, sambil berharap cemas pada Dewi.
Apalagi waktu azan maghrib sebentar lagi akan berkumandang ketika melihat jam yang menempel di tangan. Bahkan Ki Duduy, Mang Idim, dan Budi belum juga pulang. "Halo Gam," ucap Dewi dengan sedikit kurang jelas suaranya karena keterbatasan sinyal dari tempatku. "Wi, kenapa? Aku masih menunggu di sini. Apa di sana baik-baik saja?" jawabku perlahan. "Oh, pantesan. Enggak, cuma mau ingetin. Kan besok kamu ke sekolah juga. Jangan terlalu larut malam. Ini Alda sama Kang Ito masih ada di rumah kok," jawab Dewi menjelaskan. Kirain ada apa, malah aku yang cemas saja. Jadi berlebihan deh. Ucapku makin merasa kecemasan. Apalagi mendengar Alda masih berada di rumah. Namun tiba-tiba terdengar suara benda seperti kaca terjatuh di dekat Dewi. Sangat jelas sekali. "Wi, Dewi, halo?" Ucapku mulai panik. "Dewi, jawab!" bentakku. "Gam, halo. Tenang, itu suara gelas saja tadi jatuh. Sudah, tenang. Ya sudah, tunggu dulu saja kakek pulang. Sekalian maghriban di situ ya. Aku baik-baik saja kok di sini," jawab Dewi menjelaskan. Shh. Tiba-tiba telepon terputus begitu saja, membuatku langsung terdiam dengan handphone masih berada di telinga kananku dan bulu di pundak berdiri begitu saja. Tidak mungkin masalah sinyal. Suara itu jelas sekali. Ucapku perlahan sambil melihat ke arah dapur. Sudah terlihat kucing hitam yang sudah cukup lama tidak aku lihat sedang duduk dan melihat ke arahku. Apalagi ini? Ucapku sambil berusaha mengatur diriku agar tenang. Apalagi azan maghrib baru saja berkumandang, membuatku berjalan ke arah kucing hitam itu. Walaupun terlihat langsung berjalan terpincang-pincang dengan sangat cepat, membuatku semakin yakin bahwa ada sebuah pertanda. Dari kejauhan barulah terlihat Ki Duduy, Mang Idim, dan Budi berjalan semakin mendekat ke arahku yang sedang duduk, sambil mencari keberadaan kucing hitam itu. Walaupun yang aku lihat malah kucing biasa, yang berjalan dari arah samping rumah, sambil mengeluarkan suara khasnya itu. "Assalamualaikum. Lama ya Gam nunggu," ucap kakek sambil mengatur napasnya. Terlihat seperti sangat kecapean. "Waalaikumsalam. Lumayan kek. Biasa ini nganterin bahan makanan sama rokok," jawabku. Segera aku mencium tangannya sambil kakek menepuk pundakku berkali-kali. Lalu menghampiri Mang Idim yang selalu menundukkan kepala sama denganku ketika bersalaman dan berusaha mencium tangannya itu. Begitu juga dengan Budi yang selalu menunduk jika bersalaman denganku. "Amang duluan ikut ke kamar mandi ya kek, sekalian maghriban," sahut Mang Idim. Ketika pintu dapur dibuka oleh kakek, tanpa disuruh, Budi langsung memasukkan barang-barang yang aku bawa semuanya. "Kakek habis dari mana? Tumben panen kelapa sampai sore," ucapku duduk di sebelahnya. Tidak ada yang panen Gam. Belum waktunya juga. Sudah, ayo maghriban dulu. Berjamaah tuh dengan Mang Idim dan Budi," jawab Ki Duduy. Aku melihat sebuah raut kecemasan yang tergambar jelas dari wajahnya itu, sama dengan apa yang aku rasakan saat ini. Setelah selesai salat berjamaah maghrib, aku melakukan hal yang sudah menjadi kebiasaan lama dan menjadi orang terakhir keluar dari musola di dalam rumah Ki Duduy. Mang Idim dan Budi sudah terlihat duduk di kursi meja makan sambil merokok, saling berhadapan dengan Ki Duduy. "Memangnya sudah dari mana kek? Tumben juga kalau bukan panen kelapa. Mang Idim sama Budi bisa barengan ke sini,"
ucapku sambil duduk di sebelah Ki Dudui. Budi yang mendengar ucapanku langsung menundukkan kepalanya. Bahkan rokok yang terjepit di jarinya itu dihisapnya sambil menundukkan kepala. Terlihat jelas rambut gondrong yang diikatnya dari belakang. Amang padahal tadi ke toko dulu bertemu dengan Mang Ade, Gam. Makanya Amang tahu kamu pergi ke rumah sakit sama Bu Dewi. Tidak tahu kalau mau ke sini, sahut Mang Idim. Aku hanya menganggukkan kepala dan selalu percaya pada Mang Ade. Selalu menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kakek kira kabar itu tidak terdengar juga sampai telinga Idim, Gam. Ucap Ki Dudui perlahan. Budi tiba-tiba berdiri dan berjalan mengambil teko berisikan air bersama gelasnya. Karena melihat Ki Dudui seperti butuh minum, dan hal itu memang sering Budi lakukan. Dengan sikapnya selalu paham akan keadaan. Kabar apa memangnya, Kek? Tanyaku semakin penasaran, apalagi kembali teringat Dewi di rumah. Ki Dudui tidak langsung menjawab, minum air putih yang Budi berikan lalu membakar rokoknya dengan perlahan. Darman, salah satu warga kampung sini, memang sudah lama mempunyai rakit penyewaan untuk orang-orang mancing di Telaga Cindek. Kebetulan tempatnya di pesisir telaga yang dekat Rawatilas itu, Gam. Tempatnya kalau ke arah Rawatilas itu dari sini ya memutar cukup jauh. 3-4 jam lah kira-kira. Beberapa minggu ke belakang ramai ditemukan bangkai-bangkai kambing di sana. Bangkai kambing? Kok bisa ya? Jawabku semakin penasaran. Sambil melihat ke arah pintu, gelap malam sudah tiba dan lampu-lampu di rumah Ki Dudui sudah menyala. Bahkan ada orang yang tenggelam juga ketika ngobor malam hari. Beruntungnya dari cerita Darman bisa diselamatkan oleh temannya. Ya walaupun kejadiannya cukup aneh di luar nalar, membuat gempar warga kampung dan sekitar telaga dari arah rawa itu. Ucap Ki Dudui. Aku langsung mengingat nama kampung Sakala Nangor dalam pikiranku. Beradu sengit dengan nama Dewi dalam benak kecemasanku. Lalu kayak apa hubungannya dengan kakek? Kelihatannya cemas sekali. Maaf, Gama belum paham. Walaupun mengerti kabar seperti itu, sangatlah aneh dan baru Gama dengar juga. Ucapku perlahan. Tidak apa-apa. Cuma ketika kakek telepon Idim sama kabarnya. Jadi kakek suruh datang ke sini saja. Sudah. Lupakan saja kabar tersebut. Jawab Ki Dudui sambil berdiri ke arah tungku untuk menyalakan api. Diikuti oleh langkah Mang Idim, walaupun semakin jelas aku melihat ada kecemasan dari perkataannya itu. Begitu juga dengan Mang Idim. Bud, ucapku perlahan ke arah Budi yang duduk tidak terlalu jauh dariku. Budi hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali tanpa melihat ke arahku dan menundukkan kepalanya dengan banyak asap karena sambil merokok. Bahkan aku sangat paham dengan gerakan kepala Budi yang seperti itu. Berarti ada sebuah kecemasan yang belum bisa Ki Dudui katakan kepadaku. Membuat harus mengerti keadaan, apalagi terlihat seperti masalah yang cukup serius dari kejadian di kampung itu. Gam, kasihan istri kamu takut menunggu. Tadi juga dari kejauhan kakek lihat kamu telepon di dekat pohon sirsak. Sana pulang saja. Kalau ada apa-apa, biar kakek yang datang ke rumah kamu. Sekalian nanti datang ke ibu kamu dan adik-adik kamu juga. Sudah hampir 3 bulan kakek tidak ke sana. Ucap kakek tiba-tiba sambil berjalan ke arahku dan mengelus rambutku berkali-kali. Walaupun aku cukup kaget dengan ucapan Ki Dudui, yang bisa mengetahui aku sehabis dari pohon sirsak, bahkan menelepon Dewi. Karena sebelumnya, aku tidak melihat Ki Dudui sama sekali, bahkan dari kejauhan.
Walaupun seharusnya hal seperti ini harus terbiasa aku jalani di dalam hidup ini, karena bukan kali pertama. Bud, antarkan aku ke depan. Ucapku perlahan, sambil menepuk pundak Budi, membuat Budi langsung berdiri dari duduknya itu. Namun anggukan kepala yang sama terlihat dari Mang Idim, tanpa berkata apapun. Setelah pamit kepada Mang Idim, dan bersalaman mencium tangan Ki Dudui, langsung terasa sangat panas sekali. Walaupun hal itu disadari oleh Ki Dudui. Sudah, tidak apa-apa Gama. Jangan terlalu kamu pikirkan. Ucap Ki Dudui, berusaha meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Beberapa langkah aku keluar dari dapur rumah Ki Dudui. Terasa sekali sebuah perbedaan yang aku rasakan. Apalagi ketika teringat nama-nama tempat yang barusan Ki Dudui jelaskan. Sementara Budi mengikuti langkahku dari belakang. Bud, katakan sesuatu sebelum aku pulang, apapun itu. Ucapku perlahan sambil menaiki motor. Budi hanya menggelengkan kepalanya tanpa melihat ke arahku seperti hal biasanya yang dia lakukan. Bud, sepulangnya dari rumah sakit untuk menjenguk Teh Lasmi, sudah banyak kejadian yang takutnya itu adalah pertanda. Apalagi barusan Dewi baru saja menerima tamu sahabat perempuannya, ya yang bernama Ada itu. Dan sekarang dia masih ada di rumah, Bud. Ucapku sangat serius sambil melihat ke arah Budi. Kepala Budi sedikit terangkat. Bahkan aku sangat kaget ketika melihat ke arah leher Budi sudah banyak sekali keringatnya. Harusnya salah satu alasan untuk cepat pulang itu. Maaf Gam, sekali lagi. Aku juga belum mengetahui maksud Ki Dudui. Maaf sekali lagi ya. Ucap Budi sambil kembali menunduk. Ucapannya begitu menusuk ke hatiku, mengaminkan apa yang sedari tadi aku cemaskan. Kabari dan datang secepatnya ke rumah, ke toko atau susul aku ke sekolah besok jika ada hal yang penting. Aku cuma berani mengandalkanmu, Bud. Jawabku sambil menepuk pundak Budi dan semakin merasakan ada sesuatu yang menunggu aku di rumah. Sesuai ucapan Budi yang selalu tepat. Apalagi bisikan di suara di telepon ketika berbicara dengan Dewi. Sekarang kembali terbayang dalam pikiranku. Sebuah nama kampung yang menjadikan Ki Dudui terlihat cemas, menemani perjalanan pulang di bawah gelapnya langit saat ini. Hembusan-hembusan angin yang menerpa seluruh badanku tidak mampu membuat aku merasa tenang. Malah sebaliknya, membuat gas motor yang aku genggam, perlahan aku tarik agar segera sampai di rumah. Kampung Sakala Nangor. Ucapku mengingat apa yang dikatakan Ki Dudui, sambil terus memperhatikan jalan dengan laju motor yang semakin kencang. Sulit sekali untuk bisa langsung mengerti apa yang sedang Ki Dudui rasakan saat ini. Apalagi Budi belum bisa memberikan penjelasan juga kepadaku. Apalagi ucapannya cukup membuat aku tidak sabar, ingin segera sampai ke rumah. Dari kejauhan, sudah terlihat Mang Ade dan Mang Tahrim, penjaga rumah, sedang duduk di sebuah pos dekat pintu gerbang rumah. Ketika melihat sorot lampu motor, Mang Tahrim langsung berdiri dan membuka perlahan pintu gerbang. Pak, ucap Mang Tahrim kebingungan. Ada apa dengan Mang Ade? Jawabku sambil turun dari motor dan melihat ke arah parkiran mobil. Tepat di samping mobil Dewi, masih terparkir mobil mewah milik Alda. Dari tadi Angga bisa Amang ajak bicara, Den. Hanya diam, badannya penuh keringat. Ucap Mang Tahrim. Bahkan tidak biasanya Mang Ade hanya terdiam saja, seperti tidak menyadari kedatanganku malam ini. Mang, kenapa? Ini kunci motornya.
Ucapku sambil menepuk pundaknya perlahan. Tamu Ibu Dewi, Pak. Setelah melihat ke Amang, matanya malah aneh. Jadi kepikiran sama bau binatang yang Amang cium ketika di toko. Jawab Mang Ade sambil melihat ke arahku dengan wajah yang sangat panik. Perasaan Mang Ade aja itu, sahut Mang Tamrin. Sudah. Amang sudah pulang? Tidak ada apa-apa, Mang. Jangan dibawa pikiran ke hal yang tidak-tidak ya. Makasih sudah menunggu, Mang. Jawabku sambil kembali menepuk pundak Mang Ade. Anehnya sekarang terasa panas sekali di balik baju yang dikenakannya. Mang Ade hanya menganggukkan kepalanya saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sebelum sholat Isya mandi dulu tuh, Mang. Badannya masuk angin kayaknya. Ucapku. Ya tapi emang aneh sih, Pak, tamu Bu Dewi itu. Gak tahu kenapa bawaannya menyeramkan saja, sahut Mang Tamrin. Lalu berjalan ke arah pagar menutupnya kembali. Setelah Mang Ade keluar, membuat kecemasan yang sedari tadi aku tahan sudah tidak terbendung lagi. Langkah kaki menuju rumah begitu cepat aku lakukan. Tumben ada lagi. Ucapku kaget melihat ke arah kucing hitam yang sedang duduk tepat di sebelah pintu masuk rumah. Namun, dengan cepat aku abaikan, walaupun kehadirannya selalu tanpa sebab dan cukup mempunyai ikatan sangat dekat dengan Dewi. Apalagi, terlihat pintu rumah sudah terbuka lebar setengahnya. Assalamualaikum, ucapku. Karena di ruangan tengah cuma terdapat gelas-gelas yang berjajar saja, pertanda Alda dan suaminya tadi duduk. Namun, terasa aneh sekali ketika melihat ke arah sofa dan gelas-gelas itu. Waalaikumsalam. Gam sini, lagi pada makan. Jawab Dewi sambil berjalan ke arahku, langsung mencium tanganku. Wi, baik-baik saja kan? Tanyaku sangat cemas. Baik-baik saja, Gam. Tapi Gam, kucing itu, jawab Dewi melihat lurus ke arah luar. Sudah, jangan cemas. Gak bakalan terulang lagi kejadian beberapa tahun ke belakang. Yuk ke meja makan. Jangan buat teh anggit dan ibu juga curiga. Nanti malah berpikir yang tidak-tidak. Jawabku perlahan, sambil menarik perlahan tangan Dewi. Walaupun aku paham, rasa trauma pada sebuah kejadian tidak bisa dilupakan begitu saja. Apalagi dengan sebuah ucapan, berdamai dengan diri sendiri perlu kesepakatan yang panjang dengan hati dan pikiran. Dewi hanya mengangguk perlahan sambil kembali berjalan ke arah meja makan. Beruntungnya setelah lama hidup bersama Dewi, hal-hal seperti barusan sudah membuatnya sedikit tenang. Tidak seperti dulu kala. Gam, ayo makan bareng, ucap Bu Mulyani ketika melihat kehadiranku. Baik Bu, jawabku sambil mencium tangannya, dilanjutkan kepada teh anggit. Maaf ada, Kang, menunggu lama, ucapku sambil duduk. Tidak apa-apa Pak Gama, ini malah merepotkan, padahal niatnya kan sebentar. Sahut Kang Ito suami Alda. Lanjut silahkan, lanjut makan. Jawabku sambil menerima piring yang sudah Dewi ambilkan berisi ikan. Di luar kucing siapa emangnya, Wi? Ucap Alda tiba-tiba melepas sendok dari tangannya. Padahal di atas piringnya masih banyak nasi yang sudah bercampur dengan opor ayam. Oh, itu kucing tetangga. Ini aku mau kasih kepala ikannya. Jawabku dengan cepat dan berdiri setelah mematahkan kepala ikan dan dengan cepat berjalan ke arah ruang depan rumah. Walaupun aku cukup kaget, Alda bisa mengetahui keberadaan kucing hitam di depan rumah. Mudah-mudahan bukan jawaban atas kecemasanku, ucapku dalam hati, sambil berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Bahkan aku sangat kaget ketika tiba-tiba aku penasaran pada satu gelas yang berada di atas meja ruangan tengah. Sudah terdapat lendir-lendir
bahkan membuatku langsung mual. Lendir itu berada di dalam gelas yang sudah hampir habis airnya. Tiba-tiba terdengar suara piring yang terjatuh dari arah dapur. Persis sama dengan kejadian ketika aku menelpon Dewi tadi sore. "Gam, Alda Gam!" ucap Dewi dengan panik, berjalan terburu-buru ke arahku. "Hah, kenapa?" jawabku langsung mengikuti langkah Dewi. Ibu dan Teh Anggit sudah berdiri di kursi, sementara Kang Ito sudah memegang tubuh Alda. Di mulut Alda sudah banyak sekali nasi, bahkan berceceran sampai ke bajunya. Apalagi memakai baju berwarna putih, membuat bekas opor ayam yang sebelumnya Alda makan terlihat jelas tumpah dengan mata yang melotot. "Tumpah?" ucapku perlahan. "Maaf Pak Gama, memang kadang seperti ini, kalau waktu maghrib atau sebelum isya," jawab Kang Ito dengan panik melihat ke arahku, sambil memegang tubuh Alda melihat tajam ke arah Dewi dan aku. "Sudah, tidak apa-apa," jawab Ibu Mulyani. Sementara Teh Anggit masih terlihat sangat kaget. "Saya izin pamit ya Bu Dewi, Ibu, Teteh. Maaf kelakuan istri saya," sahut Kang Ito sambil memaksa Alda untuk berjalan. Suasana di meja makan menjadi tegang, apalagi melihat wajah Alda terlihat sangat menyeramkan. Beberapa kali terus menatap ke arah Dewi, membuat Dewi memegang tanganku dengan erat, sambil berjalan ke arah depan rumah, mengikuti langkah Alda dan Kang Ito. "Biar Gama yang beresin nanti meja makannya ya Bu," ucapku perlahan. Lalu dijawab anggukan kepala Ibu Mulyani dan juga Teh Anggit. Anehnya kucing hitam yang masih dalam posisi yang sama itu langsung berdiri ketika melihat Alda dan Kang Ito keluar setelah membawa tas Dewi yang terdapat di atas sofa. Beruntungnya gelas berisikan lendir tidak disadari siapapun kecuali aku sendiri. "Itu bisa, Kang? Apa perlu saya antar?" ucapku karena tidak tega melihat Kang Ito memegang tubuh Alda sendirian. "Tidak apa-apa Pak Gama, sudah biasa ini. Maaf ya Bu Dewi, Pak Gama. Mudah-mudahan tujuan Alda dan saya datang ke sini bisa disampaikan kepada Pak Gama," ucap Kang Ito sambil berjalan ke arah mobil. Beruntungnya Mang Tahrim sangat paham dengan pekerjaan dan langsung membukakan pintu gerbangnya. Ucapan Kang Ito membuatku semakin kebingungan dengan kejadian sangat cepat barusan. Apalagi segala kejanggalan sudah aku lihat langsung dari tubuh Alda yang memang benar seperti Mang Ade katakan sebelumnya tentang Alda. Bahkan sangat wajar keadaannya barusan memang sangat menyeramkan.